Halo, ketemu lagi nih. Hari ini kita mau langsung bedah materi yang Anda kasih soal program pengembangan tim, namanya Amazing Team. Sumber kita kali ini ya deskripsi programnya itu sendiri. Cukup detail sih kelihatannya. Oke, jadi misi kita nih ya, kita coba kupas bareng-bareng apa sih Amazing Team ini sebenarnya, tujuannya apa, terus gimana cara mainnya, strukturnya gitu, sama manfaatnya apa aja. Yang kayaknya paling bikin penasaran dari materi Anda tuh pendekatannya ini loh. Dia gabungin aktivitas kayak di luar gitu ya, sama teknologi, plus ada unsur permainannya, gamifikasi. Iya, kalau dibaca sekilas, idenya tuh kayak treasure hunt gitu ya, berburu harta karun, tapi dibikin jadi kayak game seru. Tujuannya sih jelas ya, buat bangun tim, tapi bukan cuma seru-seruan aja nih kayaknya. Materi Anda nyebutin spesifik tujuannya tuh bikin tim solid, komunikasi lancar, ngelatih pemimpin, bahkan sampai, wah ini menarik, numbuhin empati sama engagement anggota tim. Betul. Dan yang langsung kelihatan menarik dari deskripsinya itu, yaitu tadi, soal empati. Itu aspek yang, gimana ya, cukup dalam kan? Seringnya kan program team building fokusnya komunikasi, strategi gitu ya. Nah, empati ini kadang rasanya agak abstrak gitu buat dilatih. Apalagi dalam format yang ada kompetisinya. Mungkin aja ya, tantangan di treasure hunt-nya itu dibikin supaya anggota tim jadi terpaksa gitu, harus ngertiin kondisi temennya, kesulitannya, biar bisa menang bareng. Bisa jadi sih. Nah, itu poin bagus. Bisa jadi misinya emang nggak cuma adu cepet doang, tapi perlu kerjasama yang peka gitu ya satu sama lain. Terus soal strukturnya nih, gimana program ini jalan? Katanya ada misi-misi interaktif ya? Iya bener. Jadi program ini kayaknya sangat bergantung sama aplikasi di HP. Aplikasinya ini multifungsi banget. Bukan cuma buat peta atau kasih instruksi misi aja, tapi jadi platform utamanya buat interaksi. Peserta dapat misi dari situ, terus kirim jawaban atau bukti selesai, mungkin foto atau video gitu ya, lewat situ juga. Nah, semua ini kecatat real time. Disinilah peran teknologi sama gamifikasinya jadi penting banget, jadi pusatnya gitu. Oh, jadi teknologinya bukan cuma tempelan ya, tapi emang intinya gitu ya. Tadi Anda nyebut gamifikasi, bisa dijelasin dikit nggak? Maksudnya gimana tuh gamifikasi di sini, selain format treasure hunt-nya itu sendiri? Oke, jadi gamifikasi itu kan intinya menerapkan elemen-elemen game ke konteks non-game. Di sini ya team building itu. Dari deskripsinya, yang paling jelas tuh ya penggunaan sistem poin buat tiap misi yang selesai. Terus, yang penting juga, ada papan peringkat atau leaderboard. Nah, leaderboard ini otomatis bisa dilihat semua tim real time di aplikasi. Ini nih yang biasanya bikin muncul rasa kompetisi sehat, ada urgensinya, terus dapat feedback langsung performa timnya gimana. Penilaiannya juga otomatis kan, jadi nambah aspek objektivitas gitu. Transparan juga. Wah, kebayang sih gimana leaderboard itu bisa bikin semangat ya. Tapi ini kepikiran aja nih. Kalau terlalu fokus ngejar skor sama peringkat di aplikasi, ada resiko nggak sih timnya jadi lupa sama tujuan utamanya? Maksudnya lupa buat bener-bener bangun hubungan, kerja sama tim yang dalam gitu. Apalagi buat tujuan kayak empati tadi, kan itu lebih kerasa ya. Nah, itu dia. Pertanyaan bagus banget, dan ini sering jadi perdebatan ya kalau kita ngomongin gamifikasi. Keseimbangan itu kuncinya. Desain misinya jadi penting banget di sini. Kalau misinya cuma mentingin cepet-cepetan atau jawaban benar secara individu, ya risiko itu ada banget. Tapi kalau misinya dirancang sedemikian rupa, sampai butuh kolaborasi yang erat, saling bantu, atau perlu pemahaman antar anggota tim buat dapat poin tinggi, nah, leaderboard itu justru bisa jadi cerminan. Cerminan seberapa bagus tim itu kerja sama, bukan cuma seberapa cepat mereka ngerjain tugas. Materi Anda nggak detail soal ini sih, tapi ini pertimbangan penting lah ya buat nilai program kayak gini. Terus ada gamifikasi kayak leaderboard buat bikin lebih seru, lebih engage, dan hasilnya mungkin lebih keukur ya. Fokusnya sih tetap ke tujuan klasik ya, kerjasama, komunikasi, kepemimpinan, plus ada sentuhan menarik soal empati tadi. Tepat sekali. Nah, ini mungkin jadi bawa kita ke satu pemikiran penutup ya, yang mungkin menarik buat Anda renungkan lebih jauh. Mengingat program ini kan kelihatannya sangat menekankan hasil yang bisa diukur, dipantau real time lewat aplikasi skor, peringkat, waktu selesai gitu kan. Pertanyaannya adalah, gimana sebetulnya kita bisa
Atau bahkan perlu nggak sih kita mencoba mengukur aspek yang sifatnya lebih kualitatif? Kayak empati tadi atau kualitas kolaborasi itu sendiri. Mengukurnya secara kuantitatif pakai angka gitu. Dalam lingkungan yang kompetitif dan ada gamifikasinya kayak gini. Gimana caranya imbangin antara daya tarik skor dan kompetisi dengan tujuan utamanya yaitu bangun fondasi tim yang otentik, hubungan antar manusia yang lebih dalam, yang mungkin ya sulit diwakili sama angka di leaderboard aja gitu. Pertanyaan reflektif yang dalam tuh ya. Penting banget buat dipikirin apalagi kalau Anda misalnya mempertimbangkan pakai program sejenis ini ya. Gimana menyeimbangkan serunya skor dengan kedalaman hubungan tim yang asli. Menarik, menarik. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini ya. Semoga ada manfaatnya.